Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Desiwardani dengan NIM 1904202, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia. Berdasarkan artikel yang saya buat, di sini saya akan mengulas sedikit mengenai sistem pendidikan yang ada di 3 negara. Yang pertama, ada dari Finlandia, yang kedua, ada dari Korea Selatan, dan yang ketiga ada dari negara kita tentunya, yaitu Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki prospek yang besar di masa depan. Mengapa? Karena Indonesia memiliki sumber daya alam, sumber daya manusia yang sangat melimpah. Oleh karena itu, untuk membentuk SDA dan SDM yang berkualitas, tentu saja dibutuhkan pendidikan yang berkualitas. Maka dari itu, sangat penting pendidikan ataupun sistem pendidikan bagi suatu negara. Ada beberapa asumsi di berbagai negara tentang tujuan pendidikan. Yang pertama, anak diarahkan untuk dalam aturan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu yang membuat negaranya bangga. Dan yang kedua, ada pula yang negara hanya berperan sebagai fasilitator saja dan anak bebas menentukan kemana arah hidupnya dan apa tujuan hidupnya. Nah, menurut saya, poin utama yang sudah saya sebutkan tadi, itu adalah termasuk ke dalam negara Korea Selatan, Jepang, dan sebagainya. Dan poin kedua, yaitu termasuk ke negara Finlandia. Nah, pertanyaannya di sini, Indonesia termasuk ke dalam kategori yang mana ya? Nah, sekarang saya akan membahas sedikit mengenai sistem pendidikan di 3 negara tersebut. Yang pertama, mari kita bahas mengenai sistem pendidikan yang ada di Finlandia. Di Finlandia, standar usia umur anak masuk sekolah itu sangat diperhatikan. Di Indonesia juga sebenarnya ada aturan tersebut. Masalahnya, semakin ke sini, peraturan tersebut semakin diabaikan oleh beberapa orang. Jadi, sistem umur di Indonesia itu sudah mulai pudar. Sementara di Finlandia, sistem umur itu sangat diperhatikan karena mereka menganggap bahwa anak yang belum cukup umur itu belum siap dan belum mampu untuk menerima pembelajaran. Nah, untuk di Finlandia, anak usia 7 tahun ke atas baru diperbolehkan memasuki usia sekolah dasar. Sementara anak di bawah umur tuh masih belum boleh untuk mengikuti kegiatan pembelajaran atau belum boleh memasuki ruangan kelas. Itu yang pertama. Nah, yang selanjutnya di Finlandia juga tidak ada yang namanya sistem ujian. Nah, di Finlandia itu anak tidak dibebankan mengenai suatu bobot tertentu dan di sana juga tidak ada yang namanya sistem KKM. Sehingga anak diperbolehkan diberi kebebasan oleh para gurunya. Nah, tetapi ada suatu ujian yang diberikan kepada anak-anak di Finlandia yaitu pada saat usia 16 tahun. Itu pun hanya ujian untuk mengetahui kompetensi atau minat yang mereka mau untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Walaupun ada ujian-ujian tersebut, menurut saya tidak terlalu membebani anak-anak tersebut. Itu hanya sebagai suatu evaluasi saja untuk para gurunya. Yang ketiga, di negara Finlandia tidak ada yang namanya sistem ranking. Apalagi seperti di Indonesia. Di Finlandia tidak ada yang namanya pemisahan kelas antara unggulan atau tidak. Kelas akselerasi atau tidak, kelas internasional di sana pun tidak ada. Semua anak dianggap sama karena itu bisa membuat anak memiliki rasa kecemburuan yang menyebabkan anak malas belajar ataupun cemburu kepada teman-teman yang lainnya seperti itu. Bahkan pemerintah menanggung biaya siswa untuk menempuh pendidikan hingga ke perguruan tinggi. Berdasarkan data, sudah tercatat 93% anak di Finlandia menempuh jenjang S1. Bahkan beberapa anak ada yang mengikuti jenjang S1 lebih dari satu jurusan. Nah, yang berikutnya ini sangat penting. Di Finlandia, biaya pendidikan itu ditanggung oleh pemerintah. Nah, salah satu masalah dalam negara kita adalah biaya pendidikan. Orang-orang memilih untuk tidak bersekolah karena mereka tidak punya biaya yang cukup untuk menjejang pendidikan. Nah, di Finlandia pemerintah memberikan biaya untuk pendidikan 100% penuh.
karena pemerintah menganggap itu pendidikan sangatlah penting bagi rakyatnya. Di Finlandia juga terkenal dengan sistem mengedepankan praktek dibanding pembelajaran. Jadi seperti yang kita tahu, praktek sangatlah manjur bagi siswa zaman sekarang kan. Karena menurut mereka, praktik itu sangatlah berpengaruh bagi siswa dibandingkan dengan pembelajaran. Misalnya di Finlandia ada kelas sains. Kelas tersebut hanya diikuti oleh 16 orang siswa karena itu ditujukan supaya pembelajarannya optimal sehingga guru bisa mengawasi muridnya satu persatu dengan baik. Nah, para siswa pun diminta untuk mengikuti klub-klub minat sesuai dengan minat dan bakat mereka. Bahkan siswa diberikan tugas untuk sosialisasi di rumahnya. Finlandia hal tersebut merupakan suatu hal yang sudah biasa karena di Finlandia mengedepankan anak dengan praktikum sehingga orang tua juga sudah menyadari hal itu. Lanjut, seperti yang kita tahu, di Indonesia itu terkenal dengan sistemnya yang full day. Sementara di Finlandia, anak hanya belajar kira-kira 18 jam per minggunya. Untuk anak usia sekolah dasar, anak hanya diperlukan untuk belajar 4-5 jam per harinya. Misalkan dalam 1 jam pembelajaran tuh ada 45 menit. Nah, anak menggunakan 30 menit tersebut untuk kegiatan belajar mengajar di dalam kelas dan 15 menitnya guru menerapkan praktikum dengan sistem anak dibawa keluar untuk mengeksplorasi dirinya seperti itu. Dan untuk anak usia sekolah menengah pertama dan SMA itu anak hanya dituntut untuk sekolah menurut minatnya masing-masing. Misal, saya minat dalam matematika. Nah, matematika ada jadwalnya hanya hari Selasa, misalnya Kamis, Jumat. Nah, saya hanya perlu hadir dalam kelas tersebut, sehingga di hari-hari lain saya tidak perlu hadir. Seperti itu. Menarik kan? Nah, ini yang terakhir. Di Finlandia, guru merupakan salah satu orang yang sangat berpengaruh bagi siswanya. Sehingga di sana guru hanya bekerja selama 4 jam di kelas. Dan 2 jamnya itu, jadi total 6 jam seminggu. 4 jamnya itu untuk kegiatan belajar mengajar, dan 2 jamnya guru gunakan sebagai pengembangan profesi. Sehingga guru tidak merasa terbebani untuk mengajarkan kepada siswa-siswanya. Nah, selain itu, profesi guru memiliki standar yang sangat tinggi. Di sana, guru dianggap sebagai orang yang sangat tinggi derajatnya, sehingga pekerjaan guru sangat direbutkan oleh berbagai macam orang. Di Finlandia, untuk menjadi seorang guru, kita harus minimal bergelar master. Dan di sana, gaji guru itu sangat lumayan tinggi, yaitu sekitar 30-40 juta per bulannya. Sehingga guru di sana itu sangat menjadi favorit. Setelah mengetahui sistem pendidikan yang ada di Finlandia, mari kita lanjut ke Korea Selatan. Seperti yang kita tahu, di Indonesia menerapkan sistem full day, artinya belajar seharian penuh. Di Korea pun sama halnya seperti itu. Jika di Finlandia, pemerintah menerapkan sistem belajar 18 jam per minggunya, berbalik keadaannya di Korea Selatan. Di Korea Selatan, anak mampu menghabiskan seharian penuh untuk belajar. Rata-rata anak belajar 16 jam per hari. Untuk usia sekolah dasar, anak-anak di Korea Selatan menghabiskan jam hingga 5 sore. Sementara SMP rata-rata hingga pukul 7 malam. Dan SMA ke atas menempuh pembelajaran hingga jam 9 malam. Khususnya untuk anak SMA, setelah mereka menempuh pembelajaran hingga jam 9 malam, mereka juga sering melanjutkan untuk belajar sendiri. Karena di sana sudah disiapkan yang namanya ruang belajar, sehingga mereka biasanya belajar sendiri hingga tengah malam. Dan itu merupakan hal yang sangat biasa di sana, karena pemerintah Korea sangat menuntut anak untuk memiliki kompetensi yang tinggi. Dan kompetensi anak atau persaingan anak di Korea Selatan itu sangatlah keras, sehingga anak dituntut untuk memiliki pengetahuan yang baik sehingga nanti ke depannya mereka memperoleh pekerjaan yang layak.
Maka tak heran jika anak-anak di Korea Selatan pulang larut malam. Itu karena ia belum memperoleh les. Mereka belajar sendiri dan mereka belajar untuk ujian ke perguruan tinggi. Karena orang tua di Korea Selatan itu sangat menuntut anaknya untuk baik dalam belajar. Karena mereka ingin anaknya memperoleh masa depan yang bagus. Sehingga orang tua biasanya menuntut anaknya untuk masuk ke universitas yang ternama di Korea Selatan. Lanjut ke hal berikutnya, di Korea Selatan, guru dianggap memiliki derajat yang sangat tinggi, sehingga di sana ada sebuah pepatah mengatakan guru itu setinggi Tuhan. Nah, hal ini menyebabkan guru di Korea Selatan itu sangat dihormati, sehingga dan guru juga dan lebih menariknya lagi, gaji guru di Korea Selatan itu juga sangat lumayan tinggi. Usia pensiunan guru di Korea Selatan itu selama 65 tahun. Tetapi semakin tingginya usia umur kita sebagai guru, semakin tinggi juga gaji atau tunjangan yang diberikan oleh pemerintah di Korea Selatan. Nah, di Korea Selatan ada sistem tentang guru yang selama 5 tahun sekali guru itu harus berpindah sekolah. Itu dimaksudkan supaya guru memperoleh pengalaman di berbagai sekolah. Jadi jika di Indonesia kita masih bisa menemui guru kita di sekolah menengah pertama, bukan? Karena di Indonesia itu tidak ada tuntutan untuk guru pindah sekolah dalam beberapa kurun waktu tertentu. Tetapi lain halnya di Korea Selatan. Di Korea Selatan guru diharuskan untuk berpindah tempat pekerjaan selama 5 tahun sekali guna untuk memperoleh pengalaman dan meningkatkan skill mereka juga. Nah, ada hal menarik, yaitu guru di Korea Selatan masih boleh menghukum siswanya menggunakan fisik. Seperti yang kita tahu, di Indonesia sama sekali tidak boleh menggunakan fisik kan, karena sudah ada peraturan yang tidak membolehkan untuk melakukan hukuman fisik di dalam kelas. Tetapi di Korea Selatan masih ada, sehingga jika anak berbuat salah masih boleh dihukum di depan teman-teman sekelasnya. Nah, poin lainnya, jika di Finlandia biaya pendidikan digratiskan, tapi di Korea Selatan itu biaya terbilang cukup sangat mahal. Anak membayar tetapi setimpal dengan apa yang mereka terima. Fasilitas, sistem pelajaran guru di Korea Selatan itu sangat berkualitas, yang membuat murid juga merasa nyaman dalam pembelajarannya. Di Korea Selatan, makan siang, makan malam, sarana seperti infokus, TV, papan tulis, toilet, itu semuanya mereka bayar dan mereka terima dengan rasa puas. Karena di Korea Selatan itu hal-hal kecil pun diperhatikan, karena mereka kan belajar selama seharian penuh, sehingga guru atau pemerintah sebisa mungkin menerapkan rasa nyaman kepada murid-murid mereka, seperti itu. Nah, karena tingginya tuntutan dari orang tua, dari pemerintah, dari guru, lingkungan, sehingga banyak siswa-siswa Korea yang merasa terbebani akan belajar. Sehingga kondisi psikologi mereka banyak sekali yang terganggu. Sehingga banyak kasus bunuh diri terhadap siswa karena tuntutan yang terlalu menyusahkan dirinya. Sehingga menurut saya itu salah satu hal yang sangat mengenaskan. Dan satu hal lagi, di Korea Selatan itu sistem belajarnya Senin hingga Sabtu. Sama seperti di Indonesia, cuma di Indonesia biasanya hari Sabtu itu hanya setengah hari. Tapi lain halnya di Korea Selatan, hari Sabtu juga mereka belajar seperti biasa, sehingga mereka belajar hingga tengah malam juga. Jadi di Korea Selatan mereka belajar selama 6 hari dalam seminggunya. Mereka memperoleh hari libur hanya di hari Minggu saja. Nah, inti yang dapat saya ambil sedikit setelah saya membahas Finlandia dan Korea. Di Finlandia itu terbilang sistem pendidikannya itu santai. Sementara di Korea Selatan itu bisa dibilang keras. Di Finlandia orang-orangnya santai, sistemnya santai. Tetapi mereka masuk ke dalam top 5 dalam sistem pembelajaran terbaik di dunia. Sama juga dengan Korea Selatan.
Dan tentunya mereka menerapkan sistem pembelajaran tersebut sudah difikirkan matang-matang dan cocok dengan warga mereka itu seperti apa. Nah, di sini saya akan lanjut membahas mengenai sistem pendidikan di negara kita. Karena mungkin di Indonesia seperti yang kita tahu, sistem pendidikannya berorientasi pada nilai. Berbeda dengan sistem pendidikan di Finlandia, anak-anak tidak dituntut untuk memenuhi nilai tertentu, tetapi di Indonesia masih menganut hal seperti itu. Dan sistem pendidikan Indonesia dibilang ada yang full day, ada yang tidak. Untuk usia sekolah dasar Indonesia, anaknya hanya dituntut untuk belajar hingga tengah hari. SMP full day, SMA full day. Di Indonesia juga ada yang namanya ekskul. Itu sebagai ajang untuk anak mengekspresikan bakat dan minatnya di situ. Dan di Indonesia juga terdapat klub-klub yang bisa mereka ikuti untuk mengekspresikan dirinya dan belajar untuk bersosialisasi tentunya. Sistem pendidikan Indonesia itu berubah dalam setiap perubahan zamannya. Seperti kita kemarin menggunakan kurikulum KTSP, lalu ke kurikulum 2013. Nah, itu bisa berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan zaman. Nah, hal yang paling sensitif di Indonesia yaitu guru adalah salah satu profesi yang dianggap sebagai profesi ecek-ecek, apalagi dalam profesi guru sekolah dasar, apalagi guru honorer, gaji itu masih di bawah standar. Nah, itu merupakan salah satu hal yang memprihatinkan jika kita melihat dari negara-negara lain, karena menurut saya guru itu merupakan salah satu profesi yang sangat penting dalam membangun karakter pendidikan di sebuah negara. Nah, jika dibandingkan antara tiga negara tersebut, perbedaannya sangat mencolok menurut saya, yaitu dari cara belajar siswa, yaitu waktu belajar. Di Indonesia full day, di Korea Selatan lebih full day lagi. Sementara di Finlandia waktu belajar hanya terbilang sedikit. Yang bisa kita ambil dari Indonesia mungkin dari sistem pelajaran di Finlandia dengan cara mereka mengedepankan praktikum daripada pembelajaran. Nah, karena hal itu sudah sedikit dijalankan oleh Indonesia, tapi belum maksimal. Nah, sehingga kita harus lebih mengoptimalkan kembali sistem pendidikan di Indonesia. Dan hal yang perlu kita contoh dari Korea Selatan yaitu semangat belajar siswa dan fasilitas yang guru dan pemerintah beri untuk siswa tersebut, sehingga dengan hal itu siswa memiliki motivasi belajar yang sangat tinggi. Perbedaan selanjutnya yaitu dari biaya pendidikan. Biaya pendidikan di Finlandia ditanggung oleh pemerintah sepenuhnya. Sementara di Indonesia, pemerintah hanya menanggung biaya pendidikan kepada orang-orang yang tidak mampu saja kan. Nah, tetapi pemerintah di Indonesia belum optimal dalam menjalankan beasiswa tersebut. Dan di Korea Selatan, biaya pendidikan itu terbilang cukup tinggi karena fasilitas yang pemerintah berikan dan sekolah berikan kepada siswa yang sangat optimal. Dan kesimpulannya, setelah mengetahui sistem pendidikan di berbagai negara, Indonesia masih dikatakan sistem pendidikannya rendah karena Indonesia itu masih terbilang labil dalam sistem pendidikannya. Di Korea Selatan, mereka itu komitmen bahwa mereka itu harus menuruti aturan pemerintah, dan mereka itu komitmen sehingga warga-warganya sukses. Dan dia juga seperti itu, tetapi berbalik keadaannya dengan Korea Selatan. Dan di Indonesia, jika pendidikan itu ditujukan untuk pemerintah, seharusnya pemerintah memberikan subsidi bagi biaya pendidikan, tetapi di Indonesia tidak. Jika pendidikan itu ditujukan untuk siswa, mengapa pemerintah yang mengatur segalanya mengenai pendidikan, seperti nilai, harus memenuhi matematika, harus minta dalam matematika, PKN Indonesia? Kenapa tidak sesuai dengan kita? Karena kan kita yang bayar, jadi kita yang harus menentukan sendiri kemana arah kita dan kemauan kita. Jadi Indonesia itu masih dibilang labil menurut saya. Tetapi saya pernah melihat bahwa sistem pendidikan itu tidak boleh dibandingkan karena kondisi dan perbedaan dari orang-orang atau masyarakat di setiap negara itu berbeda. Di Korea masyarakatnya sudah terbiasa seperti ini dan membutuhkan apa-apanya
di Finlandia juga begitu, dan di Indonesia juga begitu. Sehingga awalnya seperti ini, dari arah biaya pendidikan. Mungkin pemerintah Indonesia belum bisa berikan sepenuhnya seperti Finlandia. Karena apa? Karena jumlah penduduk di Indonesia yang sangat tinggi. Di Finlandia jumlah penduduknya terbilang sangat sedikit, sehingga pemerintah bisa ordinir masyarakatnya untuk memberikan full pembiayaan untuk pendidikannya. Di Indonesia masih belum bisa terpantau karena mungkin rakyatnya yang kebanyakan seperti itu. Jadi intinya sistem pendidikan di Korea Selatan belum tentu berhasil jika diterapkan di Indonesia, dan begitupun sebaliknya dari 3 negara tersebut. Sehingga sistem pendidikan seharusnya dibuat berdasarkan kondisi dan tujuan dari negara masing-masing. Dan saran dari saya yaitu untuk sistem pendidikan di Indonesia adalah yang pertama, mengevaluasi segala aspek yang ada dalam sistem pendidikan di Indonesia. Nah, yang kedua yaitu mengubah atau memperbaiki komponen-komponen yang ada pada sistem pendidikan di Indonesia yang akan diterapkan. Lalu yang terakhir, menerapkan kebijakan-kebijakan dari sistem pendidikan di Finlandia, di Korea Selatan, yang dirasa sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia. Gitu. Mungkin sekian presentasi mengenai sistem pendidikan di 3 negara, yaitu Finlandia, Korea Selatan, dan Indonesia. Untuk lebih dan kurangnya, saya mohon maaf jika ada tutur kata yang tidak mengenakan atau cara bicara saya yang berbelit-belit. Saya mohon maaf. Mungkin saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.